atas kehadiran anak-anak sudah mau hadir dalam undangan bulan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, adakah kalian tahu kalian dipanggil ke sini untuk apa? Jadi yang tahu. Di sini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Saya belum tahu. Belum tahu. Terus ada lagi? Ada yang mungkin pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum ya? Ya, baik. Bulan akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang berjumlah 6-10 orang. Ya, paham ya? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasi kita dan diberikan kelancaran. Mungkin dari kalian ada yang ingin memimpin doa? Iya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa juga. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Terus kemudian kita alangkah lebih baiknya untuk saling perkenalan dulu ya. Nanti sistem perkenalannya seperti ini. Silahkan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya adalah A. Lalu sebutkan mata pelajaran apa yang kalian sukai. Ya. Perkenalan bisa dimulai dari sebelah sini, muter sampai sebelah sini. Bisa dipahami ya? Boleh dimulai. Perkenalkan, nama saya Amelia Riana-Dani dari kelas 10 F2. Mata pelajaran yang saya suka yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tulisara Kusuma. Saya dari kelas 10 S2 dan mata pelajaran yang saya sukai adalah matematika. Nama saya adalah Indra Prasana. Mata pelajaran yang saya sukai adalah seni tari. Perkenalkan, nama saya Maudie Amelia dari kelas 10 S2. Mata pelajaran yang saya sukai bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Askan Indrani dari kelas 10 F2. Pelajaran yang saya sukai seni tari. Perkenalkan, saya Nurul Bisa Primiana dari kelas 10 F2. Mata pelajaran yang saya sukai adalah bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Azamina Launa dari kelas 10 F2. Mata pelajaran yang saya sukai adalah bahasa Inggris. Nah, dari teman kalian yang tadi perkenalan, ada yang ingat nggak Aska tadi pembelajaran yang dia sukai apa? Seni tari. Ya. Terus kemudian setelah kita perkenalan ya, kita ice breaking dulu biar tidak kaku ya, biar fresh ya. Silahkan ikuti instruksi dari Bulan ya. Pegang kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan, gitu ya. Bisa dimulai? Kepala, pundak, tangan, kepala. Ayo. Kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan. Ayo, kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan. Jago. Ya. Ada yang belum fokus, tidak apa-apa ya. Bulan kulas kembali ya. Bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang berjumlah anggota 6-10 orang ya. Dari kalian ini ada berjumlah berapa? 7. Tadinya Bulan mengundang 8 orang karena yang satu sakit ya. Jadi hanya 7 yang berangkat. Ya, tidak apa-apa, sudah memenuhi ya. Tadi berapa anggotanya? 6 sampai 10 ya. Manfaat dari kalian melakukan bimbingan kelompok nanti adalah agar kalian mendapatkan pemecahan dalam suatu topik ya. Terus dari kalian Bulan mau tanya, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu ya? Bulan kasih clue. Nah, kalian duduknya melingkar seperti ini tujuannya untuk apa? Supaya saat berdiskusi atau menyampaikan satu pendapat lebih mudah dipahami sama yang lain. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Sudah tahu ya? Ya. Agar posisi duduk kalian
agar lebih akrab, ya kan, lebih berempati dengan satu dengan yang lain. Terus kalian lebih berani untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan, ya. Nanti ketika kalian mengungkapkan pendapat silahkan angkat tangan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kegiatan ini nanti akan dimulai selama 45 menit. Apa kalian sudah siap? Siap. Siap. Baik. Nah, di mana BKP ini nanti kita akan membahas suatu topik atau tema permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan, ya. Terus Bulan mau flashback soal pembelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita bahas apa, anak-anak? Pacaran, rasisme, terus saya merokok. Oh iya, itu termasuk kenakalan remaja. Banyak tadi ada bullying, ada terus pacaran, terus. Nah, kira-kira pada pertemuan kali ini kita ingin bahas apa? Ayo. Pacaran. Kira-kira di sini ada yang punya pacar enggak? Baik, kita sepakati kita akan bahas tema pacaran, ya. Kira-kira apa sih pengertian dari pacaran itu menurut kalian? Iya, kalian. Pacaran yaitu adalah suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan menjalankan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain. Ya, bagus. Terus ada lagi enggak? Saya mau nambahin, Ya. antara dua orang itu harus berbeda gender dan gradasi gerakan sanksi. Harus berbeda gender, ya. Dua orang Yang normal, yang tidak normal berarti jangan, ya. Terus ada lagi enggak? Ya, cukup. Oke, tadi kan sudah disebutkan pengertian dari pacaran itu apa, ya. Terus kemudian kira-kira faktor yang mempengaruhi anak itu pacaran apa saja sih? Iya, kan Faktornya tuh ada dua, ada Iya. faktor eksternal dan internal. Yang pertama itu eksternal. Faktor eksternal salah satunya yang pertama itu dipengaruhi oleh teman sebaya, Iya. kedua lingkungan pertemanan atau lingkungan sehari-hari, dan yang ketiga pengaruh media dan teknologi. Ya, bagus sekali. Terus kemudian ada yang tahu nggak faktor internalnya itu apa? Iya. Tulis. Faktor internal dari orang yang suka berpacaran itu ada beberapa. Dan salah satunya itu kemungkinan adalah rasa kesepian dari dalam dirinya. Kita tidak ada dukungan dari orang tua dan bimbingan. Selain itu juga karena para remaja itu ingin mengeksploitasi diri dengan cara berpacaran. Ya, bagus sekali jawaban dari Iza sama Tulis, ya. Terus kemudian bagaimana sih ketika kalian sudah tahu pengertiannya, faktor penyebabnya, ya kan? Cara mencegahnya bagaimana? Iya. Jadi cara mencegah untuk berpacaran yaitu lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta, mengingat bahwa dekat itu tidak harus berpacaran, dan juga menyusun rencana untuk masa depan agar mengikuti sibuk dan tidak minat untuk berpacaran, dan juga mengingat dampak dan resiko berpacaran itu apa saja. Ya, bagus. Kemudian dari Maulida sudah menyebutkan dampak. Cara mencegah. Oh iya, cara mencegahnya, ya. Berarti ada gandengannya. Kalau cara mencegah berarti ada cara mengatasi. Terus gimana nih cara mengatasinya kira-kira? Bagaimana? Saya tahu. Oh, Cara mengatasi. Mbak Indri nih, ayo. Cara mengatasi pacaran ini adalah dengan melibatkan peran orang tua dan menerapkan larangan dan sanksi. Makan dan sanksi. Kira-kira kalau orang pacaran sanksinya apa? Dosa. Iya, Dosa. Dosa, ya. Kalau kesalahan Umur juga, Bu. umur, ya. Kira-kira orang tuanya Orang tuanya ya sanksi dari orang tuanya bagaimana? akan dihukum, akan tidak boleh main HP. HP-nya Tidak boleh ketemu. Ada yang seperti itu berarti, ya. Dulu. Dulu. Tidak tahu. Terus ini dari semua rangkaian tersebut pasti ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif dari pacaran.
tidak selamanya pacaran itu mempunyai dampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya. Kira-kira apa? Ya, Ya. dampak positifnya itu individu dapat mempelajari lebih banyak tentang preferensi serta tidak apa ya namanya, tidak menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Misalnya dia membatasi dirinya dengan pasangannya itu untuk tidak menjerumuskan ke hal yang berbau negatif. Ya. Terus kemudian kalau dampak negatifnya, Saya, ya Zami. dampak negatif dari pacaran adalah salah satunya mudah sekali terjerumus dalam hal yang beresiko, karena mereka seringkali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan ke masa depannya. Contohnya penggunaan narkoba, alkohol, dan perilaku seksual yang tidak aman. Seringkali remaja mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga seringkali remaja pada zaman ini Kebanyakan benar. Ada yang mengalami kebablasan alias hamil duluan nikah. Jangan seperti itu ya Nana. Hal itu tidak boleh. Terus kemudian kalau di sekolah juga pasti ada yang namanya larangan untuk berpacaran. Misal berpacaran dalam artian senderan, peluk-pelukan, gandengan ya. Karena sekolah punya aturan. Jadi bisa bulan simpulkan dari layanan bimbingan kelompok ini dengan tema pacaran, bahwa pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan lawan jenis ya. Karena dimana seusia kalian ini seusia yang namanya masa pencarian jati diri, masa transisi untuk saling mengenal atau saling menyukai, saling ketertarikan dengan lawan jenis ya. Nah, dari hal tersebut kita bisa ambil hikmahnya. Dari dampaknya tersebut ada dampak positif. Boleh pacaran, tapi dalam konteks untuk menjadi rival semangat dalam belajar. Boleh ya. Terus menjadi semangat kalian, memotivasi kalian untuk belajar, itu boleh. Yang tidak boleh adalah bersenang-senang, menjadikan kalian malas untuk belajar, telat sekolah ya. Mengurus hal-hal yang negatif. Ya, contohnya terus kemudian dari dampak tersebut ya kan, banyak sekali kasus-kasus yang dimana banyak remaja pacaran kadang hamil duluan ya. Terus putus bercinta, putus pacaran, bunuh diri. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kalau kalian menjalin hubungan yang tidak baik, silakan mundur saja. Dalam bahasa anak muda apa namanya, hubungan apa? Toxic. Ya, betul sekali, toxic. Zaman sekarang bahasanya luar biasa. Ya. Oke, baiklah, sebelum kegiatan ini bulan akhiri, bulan ingin tahu pesan dari kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Ada yang ingin memberikan kesannya setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Ya, Azami, kita akan dampak negatif dan positif dari hal yang pacaran. ya, bagus. Ada lagi? Perwakilan semua sama? Ya. Terima kasih atas kesan yang diberikan. Terus kemudian terima kasih juga karena kalian sudah berpartisipasi dengan baik, sudah mau aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Lain kali, lain waktu akan diadakan kembali yang namanya bimbingan kelompok dengan tema yang lebih menarik lagi, tema yang lebih kekinian lagi ya. Untuk itu sebelumnya bulan ingin kita berdoa terlebih dahulu sebelum kalian kembali ke kelas. Bisa dulu. Baik, untuk mengakhiri sesi bimbingan kelompok KJR ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, kalian boleh kembali ke kelas dan belajar kembali. Assalamualaikum